Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Priscila dan para hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Latifah Latif dari Program Studi Sastra Rusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah hasil penelitian saya dengan judul Popularitas Bahasa Mats dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Rusia pada Era Federasi Rusia. Yang pertama, latar belakang. Ruski Mats atau Mats Rusia adalah bahasa vulgar atau cabul yang termasuk ke dalam bahasa gaul masyarakat Rusia sehari-hari yang tidak pantas diucapkan kepada orang lain dalam situasi tertentu. Penuturan Mats mulai populer dari orang-orang yang berada di kamp konsentrasi Gulag pemerintahan Uni Soviet untuk mengekspresikan semua pikiran dan emosinya dengan menyebut satu akar kata saja, yaitu hui atau zik. Terkadang bahasa ini digunakan sebagai bentuk solidaritas dan tingkat kekerabatan. Seiring berjalannya zaman dan canggihnya teknologi, bahasa mat semakin berkembang di kalangan masyarakat Rusia hingga saat ini yang sering dijumpai di bidang kesenian dan media sosial. Kepopuleran ini membuat pemerintah Rusia menindak tegas dengan membuat peraturan pelarangan penggunaan bahasa cabul di tempat umum dan media massa. Namun, faktanya peraturan ini tidak terlalu dipatuhi oleh masyarakat Rusia, melainkan bahasa-bahasa kotor dan cabul semakin banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan jejaring sosial. Yang kedua, masalah penelitian. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana kelanggengan popularitas bahasa Mats dalam kehidupan sosial masyarakat Rusia pada era Federasi Rusia. Yang ketiga, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelanggengan bahasa Mats yang saat ini menjadi sebuah fenomena yang cukup populer dalam kehidupan sosial masyarakat Rusia pada era Federasi Rusia. Keempat, landasan teoretis dan metode. Yang pertama, landasan teoretis. Penelitian ini ditinjau dari teori sosiolinguistik menurut Janet Holmes yang berfokus pada komunitas monolingual karena Federasi Rusia menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu yang dituturkan oleh mayoritas masyarakat Rusia, yaitu 81% dari populasinya. Pertama, berfokus pada fitur sosial pengguna atau user bahasa untuk mengeksplorasi berbagai informasi sosial dan cara orang menggunakan pengetahuan mereka tentang informasi ini untuk membangun aspek yang berbeda dari identitas sosial mereka. Kedua, berfokus pada penggunaan atau uses bahasa mengenai pengaruh bahasa dari aspek situasi atau konteks sosialnya berdasarkan bahasa tersebut digunakan dan fungsi yang diungkapkannya. Kemudian ada metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang berfokus untuk mendeskripsikan kepopuleran bahasa Mats yang digunakan oleh masyarakat Rusia hingga kini dan menjelaskan pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat Rusia pada era Federasi Rusia. Yang kelima, hasil analisis. Menurut beberapa sumber penelitian, bahasa cabul Rusia muncul sebagai warisan dari Tatar Mongol yang sebagian besar akar katanya kembali ke Protoslavia. Teori lainnya mengatakan bahwa kata-kata umpatan pernah menjadi salah satu faktor penting dalam ritual okultisme dan magis pada periode pra-Kristen, serta dianggap sebagai elemen konspirasi suci dalam ritual pagan. Berdirinya agama Kristen Ortodoks di Rusia yang dibawa oleh Vladimir pada tahun 1988 membuat otoritas gereja mengeluarkan banyak surat edaran dan dekret ortodoks untuk menghilangkan eksistensi bahasa Mats. Namun, peringatan dari gereja nyatanya tidak dihiraukan, melainkan mereka semakin mengembangkan kosakata baru tentang bahasa cabul. Nah, sejak era Kekaisaran Rusia hingga kini, bahasa vulgar memang sangat diminati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat untuk mengungkapkan suasana hati yang dirasakannya, baik positif maupun negatif, dengan bergantung pada konteksnya. Terkait dengan hal tersebut, analisis bahasa Mats yang telah dilakukan akan dijabarkan melalui poin-poin berikut ini. Yang pertama, bahasa Mats dalam percakapan sehari-hari. Ruski Mats awalnya digunakan sebagai kode maskulinitas laki-laki karena wanita yang bersumpah dianggap sebagai dosa, atau bahkan ada teori yang mengatakan apabila wanita bersumpah, luka Kristus akan terbuka. Namun,
Budaya laki-laki ini mulai menguasai lingkungan wanita ketika militer Uni Soviet membutuhkan tentara wanita. Tentu hal ini membuat bahasa Mats menjadi kode universal hingga saat ini. Sebagian besar bahasa Mats memang berfungsi untuk mengekspresikan perasaan seseorang dengan maksud dan tujuannya sendiri. Para pengguna menginginkan dampak dan reaksi yang tajam dari pendengarnya, sehingga kata-kata Mats difungsikan untuk memberikan tekanan yang kuat atas apa yang mereka rasakan. Tidak hanya dipakai oleh masyarakat Rusia kelas menengah ke bawah, bahasa ini juga banyak digunakan oleh para pejabat Rusia dalam kondisi tertentu. Kompleksitas bahasa Rusia menjadi faktor penting dalam membuat kosakata cabul yang semakin luas pengguna dan penggunaannya. Oleh karena itu, sifat universal bahasa cabul Rusia ini dinilai masih akan terus dikembangkan oleh masyarakat Rusia sebagai bagian dari kehidupan sosialnya. Kemudian yang kedua, bahasa Mats dalam kesusastraan Rusia. Menurut hasil penelitian Kovalev pada tahun 2004, para sastrawan Rusia menggunakan kata-kata cabul untuk mempertahankan makna dan kiasan isi teks sebagai bagian dari hak mereka dalam menciptakan karya sastra. Hingga saat ini, memang para sastrawan Rusia menggunakannya sebagai bagian dari ciri khas bahasa artistik karya-karyanya. Venedikt Eroveyev membuat novel berjudul Moscow Petushki yang memuat kalimat "Ну так что же что сука, зато какая гармоническая сука." Ya, apa itu jalang? Tapi jalang yang harmonis. Eroveyev menggunakannya sebagai bentuk yang lebih mudah dimengerti bagi para pembacanya daripada eufemisme. Karena bahasa Mas itu memiliki ekspresi emosi yang kuat dan tanda-tanda artistik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Mats dalam dunia sastra dari dulu hingga era Federasi Rusia sebetulnya sudah sering kali dikritik oleh para ilmuwan. Namun, eksistensinya semakin terlihat karena Mats memiliki fungsi ekspresif yang kuat dalam menggambarkan kondisi kompleks hanya dengan satu akar kata saja. Serta masyarakat Rusia juga lebih menyukai bacaan yang ringan daripada bacaan profesor. Yang ketiga, bahasa Mats dalam kemiliteran Rusia. Hingga saat ini, militer Federasi Rusia masih aktif mengucapkan kata-kata tak senonoh yang sebagian besar menggunakannya dari atas ke bawah berdasarkan pangkatnya. Berkomunikasi cabul dapat dijumpai di barak, tempat latihan, bahkan situasi genting seperti peperangan. Ketika peperangan, biasanya pemimpin perang Rusia akan mengucapkan beberapa kata khusus secara singkat atau Mats yang hanya dipahami oleh tentara Rusia saja, karena bahasa Mats terbukti membuat kemenangan Rusia jauh lebih besar. Budaya militer Rusia yang senioritas dan keras juga membuat para tentaranya mudah melontarkan bahasa kotor dengan tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya yaitu untuk memajukan angkatan bersenjatanya. Penggunaan bahasa Mats di militer Rusia sampai sekarang masih diminimalisir dengan berbagai upaya dari regulasi undang-undang hingga pemberian pelatihan pada tentaranya. Namun, beberapa orang militer mengatakan bahwa berkomunikasi dengan bahasa cabul merupakan cara agar perintah sampai kepada tentara dengan lebih baik. Oleh karena itu, kemampuan seorang tentara Rusia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Mats dapat ditunjukkan dari ketangkasannya menangkap dan menjalankan perintah dari atasannya. Yang keempat, tindakan pemerintah Rusia terhadap eksistensi bahasa Mats. Pada 1 Juli 2014, Duma Negara meluncurkan Undang-Undang Federal baru mengenai pelarangan penggunaan kata-kata umpatan di ruang publik dan media massa beserta sanksi dan dendanya. Kata-kata umpatan yang dimaksud adalah 4 kata Mats yang sering kali digunakan oleh masyarakat Rusia dan menjadi populer, yaitu hui atau dik, pizda atau vagina, yebats atau fuck, dan bliats atau bitch. Menurut Anatoly Baranov, ahli bahasa Rusia, apabila bahasa Mats akan terus diminimalisir oleh pemerintah Rusia, tampaknya fenomena ini akan menjadi sebuah utopia karena kekuatan kata-kata vulgar sangat mengakar kuat dalam diri masyarakat Rusia. Para ahli bahasa sebetulnya memang setuju dengan larangan ini, namun tetap harus dikecualikan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Rusia, dan tentunya dalam ranah non-formal. Sampai hari ini, sebagian besar masyarakat Rusia
terlihat masih senang menggunakan Mats untuk meluapkan emosi dan perasaannya. Kemudian, tersedianya media sosial juga membuat bahasa ini semakin dikenal luas oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Rusia. Oleh karena itu, regulasi ini dinilai kurang mampu mengatur komunikasi dalam kehidupan sosial masyarakat Rusia karena makna kosakata Mats memiliki energi yang kuat untuk menyampaikan maksud dari penutur sehingga target lebih mudah memahami konteks situasinya. Yang keenam yaitu simpulan. Bahasa Mats telah mengakar dalam diri tiap-tiap orang Rusia, meskipun pemerintahnya tidak menyetujui penggunaan bahasa kotor ini di ruang publik maupun di media massa. Kehadiran bahasa ini sebetulnya menuai banyak kontroversi, terutama pada masalah moralitas bangsa Rusia. Tetapi pada kenyataannya kata-kata cabul semakin banyak digunakan dengan berbagai variasi kosakata baru. Bahasa Rusia yang memiliki kompleksitas tinggi ini memberikan kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan perasaan dan emosi secara bebas dan tepat. Kata-kata vulgar yang ada dalam Ruski Mats memang memiliki arti yang mengarah pada bagian-bagian seksual dan seringkali melecehkan seseorang. Namun, penggunaannya tetap murni situasional yang makna spesifiknya selalu bergantung pada konteks penutur. Dengan demikian, kehadiran Ruski Mats pada kehidupan sosial masyarakat Rusia pada era Federasi Rusia dinilai masih eksis dan populer sebagai bagian dari ragam budaya tradisi lisan yang sangat mahir diucapkan oleh orang Rusia hingga saat ini. Berikut adalah daftar referensi atau daftar acuan yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada salah-salah kata, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.